Iya saking pun orkes keroncong Seroja. Yen enget tawangan lintang jayu aku ngenteni tekamu marang meko ing akoso nimas sontak koke pawartamu janji aku eling jah bagus sepedhot rasa ning ati lintang iwi-iwi kemas tresnaku sundul janjimu bisa seni meko kartiko kairing rasa tresno Disenggain no mas. Kula ngalaman ya mbak. Ngapunten manuk sajake wong urung do tanduk apa sego goreng. Wis do entuk jatah sepiring. Oh dereng angsal sampul surate. Saking sinten? Saking sinten? Oh, Pak Kadis mangke niku nek pun paripurna nggih. Ampun kesupen cah pira ta nggih? Kok terus ngono lho. Yen inget tawan lintang kecebatku sesarakan pun kalian orkes keroncong Seroja. Ingkang midalem wonten pundi Yai? Nggih pundi Pak niki? Pindah-pindah. Soale nek latihan nggone pindah-pindah. Sok dong ning nggone sing ngecak, sok ngecuk ta. Dek janjimu bisa seni meko kartiko kairing rasa tresno mantep ngono lho. Senggakane sing kompak to, Mas. Sesuk ndak ora didhawuhi mriki melih. Paluh nggih ngapunten nggih, Pak. Ngetok-ngetok keledo. Mbok pilih mangke Bapak Ibu. Mas Fajar mangke bajipun Bang Suli ngerokipun. Saya wengi niku nek ngerok niku mah tambah penak Mas.
Nggih. Nek seteh sonten ngene iki katokan mboten napa-napa mengke nek saya bengi rok-rokan niku saya kepenak nggih. Mangke pun bangsuli malih nggih Mas Fajar. Nggih. Mengke kula silake. Rokipun. Nggih. Yen ing tawa nelintang japaku setunggal napa kalih Pak Nuk. Nih kacangnya dereng telas nggih Pak. Matur nuwun awet tepuk tanganipun mugi-mugi ingkang paring tepuk tangan kula dongake dipun paringi rejeki ingkang lancar. Amin. Paringi kesehatan. Nggih, kerise nggih tambah kuadrat. Ampuh. Nek biayi kakung kok yo tambah kathah, keris ki siji wae. Oh, ngono ta. Sing tambah ampuh. Oh iya. Sesuk ditengkas jamasan. Wis wingi ya. Niki malih mboten Bapak? Ngersakake menapa? Injih. Pak Nuk manut. Pak Nuk badhe nyekari malih. Satu dulu injih. Sampun dalu mengke kerisipun nggih anu nggih Pak nggih. Lajengipun babakan keris sumangga. Matur sembah nuwun. Tepuk tangan buat bapak-bapak semua yang di sini masih semangat lembur sampai pagi semoga. Matur nuwun untuk orkes keroncong Seroja. Dan pada kesempatan ini langsung saja supaya nanti waktunya tidak tambah malam lagi kita di dalam melaksanakan kegiatan ini. Mungkin ada masukan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ditujukan kepada kami. Dipersilahkan, monggo langsung saja. Nggih, Pak Resman ini ada mic, nyun tulung. Monggo Pak Sarjiman. Pak Sarjiman ini adalah salah satu rekan kita juga yang sudah melatih empu ataupun pembuat keris yang ada di Jodok. Termasuk juga yang melatih Pak Mas Godo nggih. Nggih, monggo Mas Sarjiman langsung mawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge nyingkat wekdal kula langsung kemawon ingkang sangat kula hormati bapak-bapak yang di hadapan saya juga dari dinas dan teman-teman sekalian dari pemerhati keris. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengajukan bukan pertanyaan ya, satu pertanyaan tapi isinya dua ini Pak. Satu pertanyaan, yang kedua adalah sikap ya, sikap. Jadi saya mulai dari sikap dulu. Yang pertama, kami tadi sebelum berangkat sempat ketemu dengan ketua-ketua paguyuban di Imogiri, khususnya 4 Pak. 4, kemudian saya mewakili juga dari Gilang Harjo, juga Lar Gangsir, jadi 6. Nah, dalam kesempatan ini dari 6 paguyuban tersebut intinya sangat mendukung dan terima kasih sekali atas gagasan dari Dinas Kebudayaan di bawah asuhan Pak Nugroho ini, sehingga apabila nanti kedepannya ada buku 1, buku 2 dan seterusnya, ini akan menjadikan sebuah kekayaan bagi kami. Kekayaan dari para pemerhati, juga kekayaan dari katalog pribadi kami, sehingga nanti dalam sosialisasi kami kepada para empu, juga para penggemar, juga para pendatang baru, kami ada batasan-batasan mana yang perlu saya sampaikan, mana yang tidak, dan saya berpatokan kepada apa, karena selama ini
para empu-empu yang saya gembalakan itu selalu bingung. Bingungnya begini, Pak, ini ada pesanan habis ini, keris ini, tapi kok ada yang bilang panjangnya segini. Itu enggak usah dipermasalahkan. Silahkan itu dicukupi konsumsi pemesan. Ya. Karena dari ini belum ada patokan yang baku tentang keris Gagrak Ngayogyakarta. Nah, artinya pada malam ini kami juga selaku yang angon rekan-rekan penggarap sangat mengaturkan terima kasih atas tercetusnya sampai dengan terwujudnya buku satu ini, dengan harapan nanti bisa kami konsumsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya selaku pribadi juga selaku mewakili paguyuban mengaturkan sangat terima kasih kepada tim 11 yang sudah mencurahkan hati, pikiran dan perasaannya dengan wening sehingga keris Gagrak Ngayogyakarta ini bisa terrealisasi ya. Semoga nanti dari kerja bapak-bapak ini sebagai tim 11 ini kalau saya anggap ini selaku pelaku sejarah ya. Karena di daerah lain belum ada, sehingga kalau menurut saya ini perlu mendapatkan apresiasi dari kami rekan-rekan di lapangan, sehingga nanti menjadikan momen-momen sejarah juga bagi kami dengan adanya dan terbentuknya wacana ini. Itu saja yang bisa kami causkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan saya khususkan untuk Pak Nugroho ini selaku Kepala Dinas, Pak. Nah, satu pertanyaan yang mungkin amat sangat gampang dijawab, Pak. Artinya begini, kita semua ini sangat mengharapkan Pak Nugroho. Ya. Kita kenal Pak Nugroho ini dari bunga, ranting, daun sampai akar, mengerti semua tentang pelaku seni keris khususnya. Dari tukang pendok, tidak hanya penatahnya yang bagus, penatahnya yang kodian pun sempat diperhatikan. Nah, ini sebuah langkah atau upaya yang sangat luar biasa yang baru saya temukan figur dari seorang kepala dinas yang mau menyentuh dari bawah. Nah, ini satu pertanyaan satu, Pak. Karena Pak Nugroho itu nantinya seiring dengan prestasi yang beliau raih dengan gemilang saat ini, tentunya nanti akan bergulir dari tingkat kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian ke pusat. Makanya kita tidak boleh lupa, ini akan mendoakan agar Pak Nugroho ini selalu cemerlang, sehingga nanti kalau tidak dibantul, sehingga nanti kalau Bantul itu sukses, provinsi pusat, jadi Menteri Pendidikan Nasional, ini kan bisa terjadi. Nah, satu pertanyaan Pak Nugroho, kalau nanti Pak Nugroho sudah melejit ke atas, kira-kira apa masih sayang dengan kita yang di lapangan, Pak? Satu pertanyaan itu. Artinya begini, ketika nanti Pak Nugroho sudah besar sebagai harapan kami, kira-kira apa masih mempedulikan dengan kita, pelaku yang di lapangan. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun dumateng Pak Nugroho, Ndara Kanjeng Kusumanagara, Mas Budi dan hadirin semuanya. Sugeng dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam pamuji rahayu, salam kebajikan, salam kasih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kesempatan hari ini. Kami juga mewakili dari Udanmas dan saya besar itu di Pametri Wiji, Bapak. Jadi saya kecil dulu belum tahu keris, itu saya juga di Pametri Wiji. Kakak kelasnya Mas Victor. Mas Victor itu adik kelas saya di Pametri Wiji. Itu dulu yang paling enom ya Mas ya. Cilik dewe. Kita masuk itu dengan Mas Nur Sawiji. Mas Nur itu terus ngilang menggeluti di seni tari. Saya terus ngilang di busana dan persajenan dan keagamaan yang lain. Nah, ini Mas Victor yang
terus menggeluti tentang keris. Dan kemarin niko dipun rangkul dari Udanmas untuk mengembangkan Udanmas. Kami mengapresiasi sangat bagus dengan adanya buku panduan tentang keris gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat ini, tentunya akan menjadi sebuah buku yang bagus untuk kita gedok tularkan kepada kami sendiri sebagai pemerhati keris, dan tentunya kepada adik-adik generasi muda yang nantinya generasi milenial inilah yang akan dapat belajar atau membaca tentang buku dapur keris Gagrak Jogja. Itu kami apresiasi dengan baik, dan semoga ini nanti akan ada revisi dan tentunya mungkin Pak Nuk nanti ada buku lain, mungkin buku sederhana begitu untuk anak-anak sekolah itu tentang mungkin wanuh keris begitu Bapak. Jadi di buku wanuh keris ini mengulas keris secara simpel dan sederhana. Keris Jogja itu ada keris Brangkah atau keris Jogja begitu. Dan harapan saya itu ada satu buku lagi Bapak, yaitu buku tentang warongko dan deder gagrak Ngayogyakarta. Nah, ini mumpung masih ada tim 11 dan ada beberapa yang masih bisa ditanya tentang warongko dan deder gagrak Ngayogyakarta. Karena kalau ini tidak dibukukan, nantinya wondo ngabian itu kaya ngopo toh? Wondo Kota Gede itu seperti apa? Itu tidak ada, hanya mung cerita dan ngiro-iro. Tapi tentunya dengan buku nantinya juga akan bersumber kepada literasi, sumber yang sudah ada mungkin begitu. Nanti Mas Buditya itu kan wawasannya cukup luas nanti, jadi bisa itu. Kalau dulu saya di Pametriwiji itu benar dari Pak Kardono dan Doro Kanjeng Puspo nih bercerita. Kalau dulu Pak Kardono itu kalau bercerita tentang Timo dan warongkonya itu sangat berapi-api beliau. Sempat saya sowan ke rumahnya, beliau itu juga diberi wawasan tentang warongko. Ini Timo apik iki cirine seperti ini. Dari hidupnya itu nanti kalau ono pelete iki mesti timone seperti ini, kalau ora ono pelete seperti itu dijelaskan sama beliau. Jadi alangkah baiknya nanti jika Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul ini menerbitkan satu atau dua buku, yaitu tentang wanuh keris, yang itu bisa ke adik-adik generasi milenial Bapak. Maksud saya ke SD, SMP, SMA begitu, agar ada wanuh seperti itu atau semacam makalah kecil begitu. Ya, atau busaku. Kalau yang kedua ini tentang warongko Pak, ini penting karena warongko ini di Jogja itu cukup banyak jenisnya, apalagi tentang deder. Itu cukup banyak, nanti belum gagraknya Pakualaman, belum gagraknya Keraton Ngayogyakarta secara sendiri, secara khusus begitu. Tapi dari gagraknya Yogyakarta, warongko itu cukup banyak tentang wondonya atau tentang gagraknya. Ini apabila dibuat sebuah buku, ini tentunya akan baik karena kemarin Dinas Kebudayaan sudah mengawali dengan training para meranggi yang menghasilkan, ada beberapa meranggi muda yang sudah ikut. Terus kemarin juga sempat ada lomba meranggi yang itu cukup bagus dari dinas untuk mewadahi daripada meranggi-meranggi atau calon meranggi muda yang ada di Bantul khususnya, itu mulai tumbuh, mulai greget begitu Bapak. Jadi tidak hanya di satu orang, dua orang, tapi nantinya akan ada banyak. Kalau warongko itu dibuat buku, nanti tentunya akan bisa menjadi panduan kepada kami pecinta keris atau pemerhati keris secara pribadi, dan tentunya akan menjadi arsip yang baik di Dinas Kebudayaan. Itu saja dari Bapak, dari saya. Mohon maaf apabila ada
salah dalam pengucapannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Waalaikumsalam. Jih matur nuwun dari dua narasumber juga Ibu Bapak. Dianggap narasumber kabeh ini. Yang pertama dari Mas Arjiman. Jih matur nuwun atas dukungannya. Jadi kami kemarin sudah ngobrol gitu ya dengan tim penyusun buku Kris ini bahwa kita menyusun buku ini menggunakan dana dari pemerintah, dari dana IS. Sehingga kita nantinya berharap bahwa buku ini nanti akan kami sebarkan terlebih dahulu kepada seluruh komunitas Tosanaji. Walaupun mungkin satu komunitas satu dulu gitu ya, karena keterbatasan. Termasuk juga nanti kami sampaikan kepada para empu. Sebetulnya malam ini kita mengundang seluruh empu yang ada. Baik Empu Sungkowo, Empu Godo, Empu Puryadi kita undang. Dari Jodok diwakili Mas Masis gitu ya. Kita berharap nanti ini menjadi ya tadi disampaikan Mas Budi ini adalah acuan. Tetapi bagaimana nanti Yoso Kris itu disumanggakan dumateng para empu yang gitu. Jadi nanti insya Allah ini juga nanti akan kami sampaikan ke semua komunitas. Minimal satu-satu setiap komunitas, termasuk juga nanti kami sampaikan ke Perpustakaan Nasional, Perpustakaan DIY dan juga Perpustakaan Bantul gitu ya. Sehingga nanti ada sebagai referensi ada literatur tentang Gagrag Yogyakarta ini. Termasuk di dalam kegiatan ini kita nyun pangapunten itu kalau nanti Bapak Ibu membaca itu ISBN-nya masih kosong karena masih dalam proses. Ternyata tidak cepat membuat ISBN itu. Tetapi sudah proses. Semoga nanti segera dapat nanti kita kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti mungkin kita kirimkan via WA atau bagaimana tentang revisinya itu. Karena revisinya kan tidak banyak. Sehingga nanti tinggal mungkin ngeprint ya Mbak gitu ya. Nanti kami caosi filenya gitu. Termasuk tadi yang revisi dari Mas Budi tadi. Kemudian juga penyusunan buku ini memang betul, ini adalah memang kerjasama yang baik antara tim penyusun dan juga dari dinas. Sehingga buku ini bisa tersusun walaupun masih ada kekurangan, kita menganggap ini adalah yang wajar, apalagi dikejar waktu. Betul, ini kemarin sampai cetaknya itu, kapan ini direvisi terus kira cetak-cetak sehingga kemarin ya kita beranikan untuk segera mencetak walaupun masih ada beberapa kekurangan gitu ya. Terus yang terakhir ini jika saya mutasi insya Allah kalau untuk hal itu insya Allah masih akan ikut bergabung di dalam kegiatan-kegiatan itu, termasuk mungkin juga nanti mungkin melakukan pendekatan-pendekatan kepada penggantinya, mungkin begitu Pak. Jadi insya Allah masih akan terus bergabung gitu ya, karena ini sekarang sudah menjadi menjadi hobi atau kesenangan gitu ya. Dan juga kita berharap nanti kepada rekan-rekan semua Bapak Ibu sekalian, jadi kalau mau membuat keris baru mungkin bisa membuat dengan acuan buku itu, karena di situ ada 130, maka Bapak Ibu kalau mau mengoleksi ya paling tidak 130. Agak lengkap gitu. Terus yang kedua dari Mas Pras untuk menyebarkan Gagrag Jogja, ya terima kasih. Terus kemudian juga, ini kami juga sebetulnya ada filenya, soft copy-nya ada. Cuman mungkin kalau di copy sendiri, dicetak sendiri, bisa nggak Mas Budi itu dengan ukuran nyetak sendiri dengan A3 itu? Nggak bisa ya, nggak bisa itu. Ya, karena memang ini khusus, bahkan penerbitnya pun mengakui bahwa baru kali ini membuat buku sebesar ini gitu. Karena kemarin saya pokoknya intinya entah ukuran bukunya seberapa, ning gambare keris standar. Kalau ngaten pesan kula ping ngoten niku janjane memang maksa kudu gede kan gitu janjane. Itu sehingga yang kita buat nanti Bapak Ibu nanti akan terima gitu ya. Akan terima itu bukunya gede itu. A3 ya Mas Victor gitu.
A3 itu bukunya gede itu. Itu sehingga nanti kalau mau difotokopi pun sulit itu. Sulit, kita tukang fotokopinya juga harus cari fotokopi yang memang betul-betul mampu gitu ya. Gimana Mas? Printernya yang nggak ada itu kemarin ya. Gitu. Kemarin aja sebetulnya itu A3 yang betulan tetapi percetakannya nggak sanggup. Sehingga agak kecil sedikit tapi gambar kerisnya tidak berubah, ukurannya tidak berubah. Gitu. Hanya kertasnya aja yang ngungkert sedikit karena memang adanya ukuran kertas segitu. Gitu. Kemudian untuk buku memang betul ini untuk anak-anak kita juga sudah kemarin berpikir bersama juga dengan teman-teman yang lain dari komunitas itu bagaimana mensosialisasikan keris ataupun tosan aji ini kepada generasi muda karena memang generasi muda kan pewaris masa depan gitu ya sehingga memang harus diberikan pengetahuan hal itu. Sebetulnya dari kemarin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada buku tentang pembelajaran keris bagi anak-anak sekolah. Tapi kita isih terlalu kandel ya Mas Victor ya. Jadi kita belum terlalu nek dipahami anak-anak itu kita isih rodok kangelan gitu sehingga nanti coba nanti kita akan berembuk lagi dengan tim bagaimana kira-kira nanti bisa menulis buku untuk anak-anak di tingkat sekolah karena memang kecintaan dari anak-anak itu menjadikan modal untuk lestarinya budaya tosan aji di masa depan. Termasuk kemarin saya juga coba usulkan kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan itu paling tidak setiap kegiatan biyen ospek niku sakniki napa Pak Resman? MOS. Ya. Di setiap kegiatan MOS itu ada pembelajaran tentang keris. Misalnya sing gampang saja sekarang kan dunia IT sudah semakin maju ya. Paling tidak kita dengan Dinas Pendidikan itu nanti coba nanti di tahun ajaran baru besok akan kita coba. Itu ada satu program melalui Zoom meeting gitu ya yang nanti ditonton oleh sekolah-sekolah secara langsung di sekolahnya. Khusus tentang keris. Jadi nanti coba nanti akan kami ke sana. Termasuk juga tidak hanya keris, termasuk batik, termasuk wayang dan sebagainya. Itu coba nanti akan kita sampaikan itu kepada Dinas Pendidikan semoga nanti bisa menerima. Karena kalau narasumber saya yakin banyak. Karek milih sing gede, sing cilik. Banyak itu sehingga nanti insya Allah semoga nanti bisa terlaksana. Termasuk penulisan buku tadi. Termasuk Warongko dan Deder Gagrak Jogja memang betul kemarin kita awali yang pertama itu kemarin dengan melakukan pelatihan merangi. Yang kita latih adalah merangi-merangi yang memang sudah bisa membuat, bukan dari nol gitu ya. Kalau dari nol semoga dari merangi-merangi yang sudah ada ini sudah bisa mengajari kepada anak cucunya gitu ya untuk belajar hal itu dan itu saya yakin itu diajarkan. Tinggal kita kemarin memberikan pengetahuan kemarin beberapa narasumber kita undang untuk ke sana tentang bagaimana membuat Warongko Gagrak Yogyakarta. Ini karena juga kemarin adalah salah satu rekomendasi dari tim yang menilai ketika ada festival keris di antara Kanjeng Kusumonegoro itu kemarin juga menyampaikan bahwa perlu diadakan pelatihan karena ternyata teman-teman merangi kita itu iso nggawe, saged ndamel warongko. Ning kadang-kadang orang ngerti artine gitu ya. Kadang-kadang yo sampai gaweane tapi kadang-kadang belum tahu filosofinya dan sebagainya. Sehingga kemarin kita sampaikan di sana dan pesertanya full kemarin. Terima kasih kepada rekan-rekan di Imogiri sekitarnya, di Delingo dan sebagainya, Karangtengah sehingga bisa mengikuti kegiatan itu dan ke depan tugas abot napa mboten niki nggawe buku Warongko dan Deder Kanjeng. Niki sing acuane kula ngurung ngerti ini nek niki. Mungkin itu jawaban dari kami dan mungkin bisa ditambahkan dari para narasumber yang lain. Dipersilakan monggo Kanjeng atau Mas Budi kalau akan menambahkan. Nggih, Mas Harjiman. Satu sisi awakipun piyambak nika mendoakan untuk menjadi lebih baik. Tegesipun berharap Pak Kepala Dinas menika mboten namung dados Kepala Dinas, namung saged langkung nak ngaten.
Nek yo ndongake muga-muga engko gantine iki nika haflat angel nek wonten mriku menika. Dadi ndongake munggah menapa mindah ning nggih ndongaken mbok aja pindah, mbok aja munggah nek ngaten menika. Sosok dados sambigu nika nek wonten mriku menika nggih. Iya, menika naminipun tiyang nika mulur mungkret menika nggih ngaten nika dituruti kok kaya ngono. Namung ya semoga saja siapapun beliau paminipun makinipun mila menapa tour of duty menika dados pindah saking satu instansi ke instansi yang lain, sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan oleh seorang prajurit walaupun bukan tentara tetapi seorang ASN mereka nak kedah namung nyendikani dawuhipun nak ngaten dimanapun ditempatkan dan disitulah bisa menapa mencurahkan dharma baktinya di tempat yang baru menika. Kalau kinten mboten masalah Bapak menika mangke badhe wonten pundi kemawon, tetapi setidaknya ya kita hanya berharap kemudian ketika nanti memang betul-betul pindah mutasi wonten lembaga sanes, wonten instansi sanes, wonten dinas sanes, mangke gantosipun nggih berharap sami bahwa keris menika tasih menjadi menapa fokus perhatianipun kula kabudayan. Awit ngaten menika nggih gumantung kalian ketertarikan si pemangku kepentingan menika dalam hal ini kepala dinas menika kebetulan kleresan Pak Nugroho menika remen keris. Ane bijing gantosipun ora seneng keris paminipun nggih sampun. Mangke kang dados fokus sanesipun paminipun mangke teter menapa sandiwara nggih. Nak mboten mangertos menika kan fokus pokokipun nak nika nak ngaten to Pak. Dados artinya menika nggih kados mboten benten kados pendidikan di Indonesia menika saben gantos menteri nak mesti gantos kebijakan menapa bukunipun ajar namun mawi menapa kurikulum 2013 kurikulum ngantos mumet mboten mangertos menika. Terus kita hanya berdoa yang terbaik untuk Pak Nuk dan juga mangkinipun ketika saupami menika mangke saestu pun tilar menika nggih penggantinya nggih setidaknya masih melestarikan menika menapa perhatian terhadap keris menika. Namung menika sih menawi langsung saking Mas Pras, saking Mas Nolo Prastyo kalau wau babakan tasih Nolo Prastyo napa saknika sinten ta? Oh tasih. Oh kula dereng angsal bancaan dados kula biasanipun sok angsal bancaan ya dangu mboten pun bancai menika mbok menawi dados sinten menika PR bagi kami ketika mangke saestu mangke Pak Kepala Dinas ngersakaken dawuh untuk bikin buku menapa dapur sampun mangke lajeng bab warangka namung menika nggih sampun saderengipun juga sudah kita rasan-rasan amargi menawi wanda menika angel sangat gambaripun amargi menuangkan warangka menika dalam 3 dimensi wonten menapa wonten gambar saking 3 dimensi wujud dados wonten gambarnya kang mboten gampil. Amargi menika kudu jerone sakmene ngaten nika kruwingane kudu sakmene lajeng menika angel sanget menika nganunipun deskripsinipun menawi warangka menika lajeng gambaranipun nggih kandeli sagedipun pun raosken namungan. Walaupun sebenarnya itu adalah barang teknis. Barang teknisnya tentunipun nggih wonten acuanipun teknisipun wonten namung nggih menika ketika menjadi sebuah gambar itu yang menjadi tidak mudah. Nah menika napa malih mangke mbok menawi bab menapa deder mondo menika mangke nggih mila kathah pun ngendikaken leres bahwa di Jogja memang ada banyak beberapa wondo yang pernah terdata tetapi ya memang tidak mudah ketika itu menjadi sebuah buku dan saged ugi menawi badhe wondo saged pun campur kalian
sanesipun kalian deder, bonek kalian pendok ngaten napa menika amargi menawi namung khusus masalah warangka kula kinten nggih namung sekedhik sangat. Ya namung pinten lembar ngaten nggih lajeng sampun. Kula kinten menika mbokne Mas Budi nambahi monggo Mas Budi. Malah nambah ini. Walah nggih boten. Nggih matur nuwun Kanjeng mila saestu menika ingkang pun ngendikaken Kanjeng Kusumanegara kalian Mas Arjiman menika memang dunia perkerisan di Jogja menika beruntung sekali mendapatkan seorang kepala dinas ini seperti Bapak Nugroho ini yang kebetulan memberikan atensi yang luar biasa pada dunia perkerisan. Tapi ya itu memang kalau nanti diganti tentu kita akan merasa kehilangan yang luar biasa juga gitu ya. Karena memang selama ini terus terang mawon atensi dari pemerintah ke dunia perkerisan itu tidak banyak gitu ya. Tapi baru akhir-akhir ini aja khususnya di Dinas Kebudayaan Bantul di bawah kepemimpinan Pak Nugroho itu memberikan atensi yang luar biasa. Ada pelatihan, kemarin ada festival keris, Empu Godo yang harusnya secara administrasi masuk Gunung Kidul aja didolani gitu, sampai ke sana itu. Kemudian juga di Bantul sendiri diupayakan untuk dibangkitkan pembuat keris di Jodok gitu. Itu suatu upaya yang luar biasa. Nah, kalau mengenai buku memang kalau untuk target audiensnya itu anak-anak dibuat buku itu yang menarik ya, baik dari materinya, mungkin materinya tidak teknis gitu ya, tapi berupa buku cerita itu ya, yang menggambarkan ada ceritanya lalu di situ diselipkan tentang keris ya, kerisnya tokoh kerisnya Tilam Upih gitu misalnya lurus, nah, itu digambarkan kartun itu Tilam Upih, keris ini tokohnya keris Luk gitu. Nah, itu lebih menarik bagi anak-anak ya, daripada dibuat buku seperti buku pelajaran ABCD itu dihafalkan, itu malah mumet nek bocah cilik mau ora tahu dibaca ya. Tapi kalau gambarnya kartun itu menarik berupa cerita, nah itu bisa lebih masuk. Seperti Ipin Upin itu kan, malah Malaysia yang membuat filmnya Ipin Upin itu yang film di bioskop itu ada tentang keris itu ya, pusaka apa yang hilang itu untuk anak-anak masuk ya. Mesti kon bayar we gelem atau masuk bioskop gue nonton film Ipin Upin itu ya. Kalau dibuat berat memang nanti malah kaboten orang kolu istilahnya. Kemudian Bapak Warongko memang tadi seperti yang disampaikan Kanjeng Kusumanegara, kalau dibuat bukunya bisa saja. Tapi buku itu nanti merupakan suatu pengetahuan akademis saja, maksudnya bisa dibaca gitu ya, dihafalkan. Tapi kalau untuk meranggi ataupun penggemar dalam prakteknya mencari wondo ini itu seperti apa toh? Nah, pasti mengalami kesulitan. Karena ini memang karakter budaya Yogyakarta yang berbeda dengan Surakarta. Kalau Surakarta itu wondo-wondo misalnya capu, kemudian wondo ini itu langsung terlihat bedanya. Sedangkan Yogyakarta itu samar sekali perbedaannya dalam, dan itu ada di berbagai macam budaya. Jadi seni tari, seni batik itu semua sama perbedaannya seperti itu. Ya, di Yogyakarta itu lebih istilahnya tadi ngayang batin mungkin ya, greget sengguh ramingkuh itu kan penggambaran rasa. Ya, sebenarnya seperti itu. Kemudian juga seni tari gitu ya, seperti dituliskan ini kami juga menyinggung dari karakter kesenian Yogyakarta. Seni tari Yogyakarta itu kelihatannya lebih kaku, lebih gagah gitu ya. Dilakukan itu lebih sederhana dibandingkan Solo melingkar-melingkar itu. Nah, kalau ditanya ke penarinya, penari yang sudah belajar Solo dan Jogja, mana yang lebih berat belajarnya? Yogyakarta.
Karena latihan itu seperti latihan pencak, pakai kuda-kuda, pakai ini, wah merengkol semua kakinya. Teknik-teknik yang di Solo tidak ada, di Yogyakarta ada, gitu ya. Jadi di sini lebih lengkap, lebih sulit. Tapi dalam sekilas itu ya nggak kelihatan, gitu ya. Jadi kita memang ada di kedalaman. Nah, begitu juga warongko, gitu ya. Warongko kalau Surakarta itu godongnya Surakarta itu cuma satu, godong pohung. Yogyakarta itu godongan berangkah ada 3. Nah itu Meranggi aja belum tentu, mungkin tidak semua paham godong Jogja itu ada 3. Nah godong itu nanti wondo ini godongnya pakai ini, wondo ini godongnya pakai ini, wondo ini godongnya pakai ini. Ya. Tidak bisa dibulak-balik, dicampur. Ya. Nah, itu memang perlu ada contohnya itu ya. Ya yang paling pas kalau untuk praktek pada para Meranggi. Yo dibuatkan blak tapi blaknya 3 dimensi. Yo golek ke rongko sing apik dicor gawe ke fiber lanjut ditumi. Nah, itu mesti enggak meleset. Tapi kalau dibuat gambar itu blak seperti biasa itu kadang meleset. Apalagi kalau kita lihat blak deder yang lama itu seperti di Groneman itu enggak cuma cengkorongan bentuk umum tapi tiap posisi gegernya batuknya diblak, gegernya diblak, wetengannya diblak, ininya diblak. Jadi ukurannya sangat presisi. Itu blak deder yang zaman dulu. Dan itu kalau yang pesan Ndoro-Ndoro Pangeran itu blaknya bawa sendiri malah. Ini aku gawe ke blaknya ini. Udah selesai bawa pulang gitu. Jadi nggak bisa dikopi orang lain. Jadi deder itu betul-betul custom mencerminkan si pemiliknya. Itu di masa lalu. Sekarang nanti setiap orang bikin blak. Wah ini kerisnya Mas Pras ini dedernya anu kok blak Mas Pras ini. Nah ketinggalan kayak kebo ijo itu kan coba sekonangan sih. Dedernya lali diganti. Ya kinten-kinten mekaten, monggo daripada terlalu malam nanti monggo mbok pilih wonten pambutan pirsa malih. Nggih, matur nuwun. Jadi yang sulit itu memang saya juga membayangkan sulit itu membuat yang warongko tentang nek digambar niku rung karuan niku hasilnya iso seperti yang kita inginkan nek gawe niku. Tetapi kalau yang bilah keris ini kan memang ya segitu ukurannya, termasuk ketebalannya monggo nanti disesuaikan kan gitu. Tapi nek warongko saya membayangkan juga sulit, sehingga saya punya usulan ini lewat Mas Wahyu ini. Sisan usul ini. Usul ini nanti untuk di Graha itu mungkin paling tidak wonten contoh sing betul-betul itu adalah Darmo Nembungi kepiye, terus pundi melih niku napa jenenge Mas? Kota gede niku pripun dan sebagainya, sehingga nanti ada contoh ketika orang akan membuat, ingin mencari referensi itu ada semacam contohnya yang betul-betul nyata gitu, sehingga si Meranggi itu kalau membuat mungkin akan lebih enak. Termasuk juga harapan kita nanti itu disetujui, lenggawi minimal nggih kalih Mas, siji tinggi Graha, siji dikeke Banyu Sumurup. Nah, yang gitu nanti di sana ditaruh di mana yang bisa dijadikan nanti contoh tentang model-model warongko itu tadi. Mungkin itu saja. Mungkin sedikit Mas Wahyu ada tanggapan? Saya kepareng ngomatur. Untuk Graha Keris, Sekretaris Bersama itu sudah berakhir dan saya sudah tidak bisa lagi untuk di sana. Sudah pamit dengan Kanjeng Kusumonegoro dan saya sudah pamit dengan dinas bahwa saya tidak lagi untuk di situ lagi. Sampun cekap ngaten nggih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagus sekali, tapi yang perlu dicermati tidak semua pandangan yang ada di sini itu bisa dipahami dan ditangkap oleh pihak lain. Jadi misalnya pembicaraan ini kadang-kadang kok kurang gawean ya, dipandang dari sisi yang lain. Siapa tahu mungkin itu tidak
tidak dianggap sebagai sesuatu yang pas, tetapi kalau menurut saya blak menika leres sangat. Besok kalau pada waktu penutupan saya sampaikan ke dinas provinsi, tapi untuk mengawal nyun pangapunten saya nggak bisa menika. Jadi nanti mungkin dibuatkan blak menika langkung saya melalui contoh warangka. Menika leres menika, make jobi pados ingkang sae lajeng pun damel mai fiber maupun mbok pilih sae menika. Tentu nai Pak Nugroho ingkang ngendika kalian para her-her dinas mbok pilih malah langkung sae menika. Senjata makan tuan. Anjir, kalau saya kan sudah tidak lagi gitu ya. Lajeng untuk soft copy itu kelihatannya memang tidak memungkinkan, tetapi kalau pepanggian wonten KJ Hotel itu Kanjeng Pangeran Notonegoro itu memberikan PR untuk Kepala Dinas Provinsi DIY bahwa sebaiknya itu ada seperti apa ini program yang bisa memberi gambaran kita untuk membuat keris. Nah ini kalau menurut saya ya mungkin siapa tahu bisa dijalankan, tetapi kalau saya melihat dari gambar itu, kalau nanti dibuatkan soft copy-nya itu ya tinggal Mas Eko dan Mas Bimo itu tinggal merubah situ saja sebenarnya, kalau tidak salah ya Mas. Jadi gambar itu sebenarnya sudah bisa dipakai misalnya. Kalau kita pengen keris dapur apa, kemudian kita masukkan kodenya langsung ketemu gambarnya. Itu kelihatannya tidak terlalu sulit. Jadi itu mungkin yang akan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Daripada nanti misalnya buku keris itu kemudian di soft copy kan nanti nyetaknya kesulitan, tapi program yang dibuat itu lebih mudah dan itu memberikan manfaat menurut saya. Dan juga usul 3 dari Mas Fendi itu ya bisa juga dijalankan sebenarnya. Kalau kerso gitu ya, tapi nyuwun pangapunten itu kemarin Kanjeng Notonegoro itu menyampaikan ke Dinas Provinsi kalau diambil lagi dalam tanda petik oleh Dinas Batul, saya nggak tahu loh nih. Jadi monggo kemon. Kados mekaten nggih. Nggih, matur nuwun. Terlalu lama. Nek wondo napa jenenge wondo menapa Kanjeng warangka menika wonten berapa wondo to? Nah, wondo menika ada wondo sebelum Jogja, ada wondo setelah Jogja. Oh. Tapi itu di Jogja, masuk ke Jogja semua. Jadi yang sebelum Jogja ada itu wondo Pakubuanan, Mangkuratan. Oh. Kemudian setelah Jogja itu wondo buatan HB1 namanya Banaran, kemudian wondo Taman HB2, lalu Kerajaan HB3. Setelah itu ya Ngabean itu modifikasi dari Taman ya, Taman Ngabean, lalu ada Mangkubumen juga ada. Mangkubumen itu rotok kagok ya, terpengaruh Solo sedikit gitu. Berarti intinya kalau istilahnya kita mau membuat contoh itu misalnya beli itu bisa ya mungkin ya. Tetapi kepada siapa niku sing iso gawe komplit nih. Yang pokok itu 4 sebenarnya wondo itu. 4? Iya 4 aja yang pokok. 4 Pak Resman. Sobi nanti kalau bisa ya kita buat sendiri saja. Untuk yang contoh-contohnya gitu ya. Tapi ini baru ngen-ngen ini Bu, karena nanti juga kita harus berdebat dengan Pani Radio ini nanti. Semoga bisa ya gitu ya. Jadi karena saya rasa betul, kalau kita hanya melihat gambar, ini wondo tamanan, wah mbok meranggi sing ampuh, burung karon iso menerjemahkan hal itu, karena gambar itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya kan, kadang-kadang seperti itu. Sehingga memang satu-satunya cara yang termudah ya ada contoh kalau menurut saya. Ada contoh tentang macam-macam wondo itu, sehingga nanti bisa ditiru ataupun bisa direplikasi oleh
para pembuat itu. Mungkin mekaten saat ini jam pinten niki? Nembe jam sedoso biasanya nek Pak Menteri niku sok jam luru. Napa niku ada nawal ya sing. Tekan ada nawal. Mungkin sebelum ditutup ada tambahan lagi dari Bapak Ibu? Dipersilahkan. Oh nggih. Oh nggih. Betul. Hard. Dengan buku hard. Sekarang ini akademisi juga kami itu sering kalau jurnal ya kita tinggal searching jurnalnya apa gitu, tinggal kita lihat di e-book gitu Pak. Beberapa buku kalau di e-bookan, misalkan dari buku ini kalau di e-bookan juga akan lebih bagus. Selain nanti ada program seperti Pak Wahyu dikatakan tadi, ada program yang membuat bahwa di program tersebut kita tinggal ngotek kode, misalkan kita mau buat keris jalak tilam sari, kodenya A102 misalkan, kita klik gambarnya muncul, spesifikasinya, ukurannya, rinciannya muncul, lah tinggal si pembuat atau empunya itu tinggal melihat dari situ juga bisa. Selain program yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, itu sangat bagus kalau ada semacam program begitu. Tapi bagus juga untuk bisa disebarluaskan, karena kan buku ini selain dicetak sebagai hard copy, tentunya bisa disebarluaskan sampai di Nusantara. Sekarang ini di perpus itu banyak juga yang sudah di e-bookan Bapak. Jadi kalau berkenan dari tim dan dari penerbit, yaitu dari Dinas Kebudayaan Pondok Kabudayaan Kabupaten Bantul dan tim, itu di e-bookan. Itu akan mungkin sangat membantu kepada teman-teman, karena sekarang ini ngagem HP, diklik aja tinggal baca gitu, lebih, saya rasa itu lebih enak begitu Bapak. Itu saja tambahan saya Bapak, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, karena memang ini adalah salah satu bentuk untuk sosialisasi. Nanti akan kami coba untuk, filenya sudah ada. Cuman ketika nanti dia akan membuat dengan ngeprint itu sing angel ngeprint, nek arep gawe blake. Karena nek itu sudah ada, sudah lengkap kita. Nanti coba setelah ada revisi nanti kita unggah gitu ya. Untuk bisa ya paling tidak untuk referensi, untuk bacaan ataupun untuk bagaimana mengetahui bentuk itu bisa. Tetapi kalau nanti mau ngeprint itu sing angel. Soalnya kertas ini kertas sing ora umum nih. Ora umum gitu. Jadi mungkin cukup ya, sementara gitu dulu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, bahwa kita mencoba untuk mengawali walaupun masih ada ketidaksempurnaan di dalam kegiatan kita, khususnya di dalam buku itu. Nanti coba akan kita revisi dan nanti insya Allah akan kita cetak lagi di tahun depan. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tentang keris gagrak Yogyakarta. Dan untuk itu nanti sebelum kundur mungkin ada penyerahan buku ya Pak ya, kepada masing-masing komunitas dan juga kepada tim penulis sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, dan juga sekali lagi mohon juga nanti untuk disebarluasan di masing-masing komunitasnya masing-masing. Dan kalau mau memfotokopi silahkan kalau bisa. Itu kita tidak ada tidak membatasi untuk digandakan ataupun diperbanyak, silahkan. Karena itu adalah berasal dari uang negara, silahkan masyarakat kalau mau memperbanyak dipersilahkan. Tapi ya mau nek iso ngeprint silahkan di-print gitu. Kalau ngopi masih bisa, tapi mungkin ukurannya aja ingkang mboten sami. Iya, hanya kecil ya. Podo karo ngene niku ya. Podo karo niku. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bisa menjadikan kita semua untuk lebih bersemangat, dan juga semoga di dalam mengelola ataupun menggeluti tentang perkerisan ini, dan kita berharap semoga Tosan Aji akan semakin lestari dan ngeremboko di Nusantara ini. Amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.
Dan waktu kami haturkan sepenuhnya kepada pembawa acara. Oh silahkan nanti untuk dilanjutkan acara berikutnya khususnya untuk secara simbolis mungkin dibagi dua. Mungkin tim keris dulu yang diberikan, kemudian yang selanjutnya adalah dari komunitas. Bukan apa-apa, nek di foto ben gampang. Jan-jan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian acara audiensi atau lonceng buku Dapur Keris. Dan terima kasih kepada Bapak Nugroho yang telah memandu adanya acara lonceng buku Dapur Keris Gagrak Yogyakarta. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kanjeng Kusumonegoro dan juga Bapak Budi Aditya yang telah sebagai narasumber pada acara lonceng buku Dapur Keris Gagrak Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya akan kami panggil dari Paguyuban Keris yang nanti akan menerima buku keris tersebut. Dan setelah menerima buku keris nanti mohon tapak asmo di sebelah saya ini sebagai tanda bahwa buku tersebut telah disampaikan kepada yang berhak menerima. Mohon bertanya Bapak, nanti semuanya berdiri nih ya. Ya nanti yang kami panggil agar bisa ke depan, nanti buku akan diberikan dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Yang pertama perwakilan dari Paguyuban Keris Pametri Wiji. Dimohon untuk maju. Yang kedua dari Merti Karto. Kemudian yang ketiga dari Paguyuban Sanggar Keris Mataram. Yang keempat dari Paguyuban Keris Udan Mas. Selanjutnya dari Giri Timo. Untuk selanjutnya dari Sentra Tosan Aji Bantul. Dari Paguyuban Keris yang terakhir dari Baselen Gilang Lipuro. Untuk itu kepada yang terhormat beliau Bapak Nugroho Eko Setianto SSMM untuk memberikan buku kepada Paguyuban Keris. Dan kami mohon para penerima buku nanti agar menghadap ke timur Bapak. Atau maju saja ya. Semoga Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul agar dapat memberikan buku Dapur Keris Gagrak Yogyakarta secara simbolis. Dan kami juga berharap semoga buku ini bisa bermanfaat untuk pengembangan keris Gagrak Yogyakarta.
Ya, untuk selanjutnya kami mohon foto bersama dulu. Nanti setelah dilaksanakan foto bersama, nanti para penerima buku dimohon untuk membubuhkan tanda tangan di sebelah utara. Cukup dan terima kasih kepada bapak-bapak wakil dari Paguyuban Keris. Untuk yang selanjutnya kami panggil dari perorangan. Yang pertama kami panggil Bapak Eko Kuswanto. Monggo Bapak Eko Kuswanto, kemudian Bapak Enggar Pikentoyo. Kemudian selanjutnya Bapak Budi Aditya Bakti. Kemudian Bapak Wahyu Padmana Murti. Yang selanjutnya Bapak Victor. Kepada Bapak Ari Widiat Moko. Kemudian yang berikutnya Raden Mas Kunyum Marsindra, Bapak Fendi Prayetno, Bapak Mujiono, Bapak Sarjiman, kemudian Bapak Mauritos Bima Sakti Wijonarko. Kemudian kami panggil juga kepada Bapak Eko Sutresno. Demikian kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Bantul berkenan memberikan buku tersebut. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaannya Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul untuk berkenan foto bersama kepada para penerima buku. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berkenan untuk hadir menerima buku Dapur Keris Gagrak Yogyakarta pada malam hari ini.
Bapak Ibu yang kami hormati, dengan telah dilaksanakannya acara serah terima buku dapur keris Gagrak Ngayogyakarta atau Gagrak Yogyakarta, maka berakhirlah sudah acara audiens paguyuban Tosan Aji Kabupaten Bantul dan launching buku dapur keris Gagrak Yogyakarta pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum acara setelah acara diakhiri, maka kepada tim penulis buku dimohon ke depan untuk foto bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Untuk itu tibalah acara yang terakhir. Apabila kami dalam menyampaikan acara demi acara banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa acara telah selesai dengan lancar. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Terima kasih dari saya, banyak salah mohon maaf. Kami akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakala sinar redup tertutup awan, hari cerah tiada menjelang bagaikan penuh harapan. Datang seperti sinar menggema. Kau remaja pembawa cahaya nan terang, sampaikan di hari esok, pancarkan sinar budaya cipta praseni yang kan abadi. Hanya padamu ku sampaikan segenggam harapanku, teguh kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, semoga abadi. Ufuk timur, manakala sinarku redup tertutup awan, hari cerah tiada menjelang bagaikan bunga harapan. Datang seperti sinar pelita,
Kau remaja pembawa cahaya nan terang, sampaikan di hari esok. Pancarkan sinar budaya, budaya cipta praseni yang kan abadi. Hanya padamu ku sampaikan segenggam harapanku. Teguh kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, semoga abadi. Rada ngandang sithik.